Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di hari ini kembali melanjutkan kajian kitab Min Akhta'i Az-Zawjat wal Azwaj, masuk kesalahan istri demikian pula suami. Kita masih dalam pembahasan Akhta' al-Azwaj, kesalahan-kesalahan dari suami. Di hari ini kesalahan ke-23. Kata Syekh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala, as-salis wal ishrun ityanu zawjah fi duburiha. Kesalahan yang ke-23 adalah mendatangi, menggauli, menyetubuhi istri pada bagian duburnya, mohon maaf, di lubang pantatnya. Ini kesalahan besar sekali, karena ini masuk dalam dosa besar. Kata beliau, hadzal amal jurmun syani'. Perbuatan ini adalah merupakan dosa yang sangat menjijikan. Wa qad yaqa'u fihi ba'dul azwaj. Terkadang sebagian suami jatuh di dalam kesalahan ini. Imma li jahlihim, terkadang karena kebodohan mereka, tidak paham hukum syariat Islam, bahwa syariat itu mengharamkan mendatangi istri dari dubur, dari pantatnya. Aulintikasi fitorihim, atau bisa juga hal ini disebabkan karena sudah terbalik fitrahnya. Ya, fitrahnya orang manusia pasti mau mendatangi istrinya dari depan, bagian kubul, bukan dubur. Walaupun misalnya arahnya dari, kita tidak berbicara arah dari samping, kiri, kanan, atau depan, atau di belakang, tapi tetap di kubul, tetap di depan, di lubang depan masuknya. Ini di belakang. Ini sudah terbalik fitrahnya. Aulikillati waqarillahi fi qulubihim. Bisa juga dia bukan orang bodoh. Ya, tapi karena sudah sedikit rasa hormatnya kepada Allah, sudah kurang rasa pemuliaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati mereka. Auli jahlihim bi adrarihi wa awakibihil wakhimah. Atau bisa saja mungkin dia tidak mengetahui bahayanya dan dampak buruknya kalau mendatangi istri di lubang dubur. Di lubang dubur.
walaqad tadhaharat nususus syar'i ala tahrimihi wa ajma'al ulama alladhina yu'taddu bihim ala dhalik. Sungguh kata beliau, nas-nas syariat tadhaharat telah sangat nampak terang menunjukkan haramnya mendatangi istri lewat dubur, lewat lubang dubur. Wa jama'al ulama alladziina yu'taddu bihim 'ala dzalik. Sepakat ulama yang dianggap diakui keilmuannya dalam hal tersebut. Tidak ada ya keraguan dalam hal ini. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, qala al-ulama'u wa qawluhu ta'ala fa'atu harthakum anna syi'tum. Para ulama menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'atu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah tempat bercocok tanam kalian sebagaimana kamu kehendaki. Bagaimana saja kamu kehendaki. Ai kata para ulama, ai maudi'uz zar'i minal mar'ah. Yaitu maksudnya kata para ulama, tempat bercocok tanam pada istri. Datangi pada tempatnya. Wahwa kubuluha, yaitu kubulnya, bukan duburnya. Bukan lubang dubur, tapi lubang kubul. Lubang depan, lubang tempat ya keluar air kencing. Bukan tempat keluar kotoran, air besar. Iya. Insya'a baina yadaiha wa insya'a min waraiha wa insya'a makbubah. Masya Allah. Yang penting di bagian depan. Di lubang depan. Lubang kemaluannya di bagian depan. Terserah kata beliau. Jika suami ingin, maka biasa dia melakukan dari arah depan, atau bisa dia melakukan dari arah belakang, atau jika mau bisa juga dengan posisi makbubah. Masya Allah, dengan posisi istrinya itu ya terlungkup. Yang penting masuknya di lubang kubul. Mau dari depan, dari belakang, atau bisa istri posisinya apa? Iya. Merunduk, menunduk, terserah. Iya. Yang penting masih di lubang itu. Lubang kubul, hati-hati lubang dubur. Dubur belakang, lubang di belakang. Kalau kubul, lubang depan. Jadi bukan arah datangnya, tapi tempat masuknya. Itu yang diatur oleh syariat kita. Kata beliau, maka yang beliau katakan di sini adalah di sebelumnya, wahwa kubuluh alladhi yazra'u fihil mani. Itu kubul yang memang mani akan keluar dari situ. Lubang dubur, tidak ada mani keluar dari situ. Mani itu akan keluar di depan. Mani dari seorang perempuan, demikian pula seorang lelaki, akan keluar dari depan. Di situ yang diinginkan. Libtigo'il walad. Karena tujuan berhubungan badan adalah untuk mencari anak keturunan. Ya, kalau dari belakang, tidak ada anak keturunan keluar di situ. Maka di sini katanya fafihi ibahatu wat'iha min kubuliha insya'a baina yadayha wa insya'a min waraiha wa insya'a makbubah. Maka di ayat ini sebenarnya menjelaskan mubahnya mendatangi istri dari kubulnya di lubang depan. Kalau dia mau dia di depannya atau dari belakangnya atau dia tertelungkup ya. Dengan lututnya. Nah, ini dibebaskan. Wa ammad dubur falaisa biharfin wala maudi'u zar'in.
Adapun lubang dubur, lubang belakang, lubang pantat, itu ya bukanlah tempat bercocok tanam, bukan pula tempat untuk menabur benih. Bukan tempat untuk menabur benih. Ilangkol sampai beliau berkata, "Tattafaqul ulama alladziina yu'taddu bihim 'ala tahrimi wat'il mar'a min fi duburiha. Haidun kanat aw tahira li ahadits katsira masyhurah." Sampai beliau berkata, para ulama yang diakui keilmuannya telah bersepakat akan haramnya menyetubuhi seorang istri pada bagian duburnya, baik dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan suci, dengan dasar sangat banyak hadits-hadits, dan itu terkenal. Itu terkenal. Ini Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ibnu Taimiyah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wat'ul mar'ati fi duburiha haram bil kitab was sunnah. Wa huwa qawlu jamaahiris salaf wal khalaf, bal huwa lutiyas sugra. Hati-hati. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menggauli istri, berhubungan badan dengan istri pada bagian dubur, lewat lubang pantat, itu haram berdasarkan dalil Al-Quran, juga berdasarkan dalil sunnah, dan perbuatan itu adalah merupakan yang dipegang. Pendapat ini adalah merupakan pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama dulu dan sekarang, di masa dulu dan masa sekarang. Dan bahkan tindakan ini, yaitu mendatangi istri lewat lubang pantat, itu termasuk sikap perbuatan lutiyah, orang-orang yang dimasukkan di hukum orang-orang yang suka lawan jenis, yang suka dengan apa? Sejenisnya. Laki-laki suka dengan laki-laki, masuk di golongan itu. Karena kalau laki-laki suka kepada perempuan, pasti dia akan mendatanginya di lubang tempat bercocok tanam, tempat menabur benih. Itu dimasukkan dari perbuatan kaumnya Lut yang dimurkai. Na'udzubillah. Terus waqala, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah melanjutkan, wa mata wa tawaha fid dubur wa tawa'athu uzzira jami'an. Bahkan hukumnya sampai seperti itu. Jika ada seorang suami mendatangi istrinya pada bagian lubang dubur, lubang belakang, dan sang istri juga mentaatinya, maka keduanya pantas ditakzir, diberikan pelajaran. Ia diberikan hukum yang membuat dia kapok. Iya. Fa illam yantahiya wa illa furriqa bainahuma kama yufarraqu bainar rajul fajir wa man yafjur bih. Kalau keduanya berhenti, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, dia tidak berhenti dengan melakukan hal tersebut, maka keduanya harus dipisah. Harus dipisah. Nah, ini kejahatan. Sebagaimana memisahkan seorang lelaki-laki pezina dengan pasangan zinanya. Jadi harus dipisah. Iya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnul Qayyim beliau bilang, wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ammad dubur falam yubah ala lisani nabiyyin minal anbiya. Masya Allah. Adapun kata Ibnul Qayyim, menyetubuhi seorang istri pada bagian dubur, lubang dubur, maka perbuatan ini tidak diperbolehkan sama sekali oleh lisan salah seorang nabi pun.
dari nabi-nabi yang diutus. Tidak ada seorang nabi pun yang membolehkannya. Wa man nasaba ila ba'di salaf ibahati wat'i zawja fi duburiha faqad dhallata alai. Barang siapa yang menisbahkan, menyandarkan akan bolehnya menyetubui seorang istri lewat di lubang pantatnya kepada sebagian orang-orang terdahulu, maka sungguh dia telah salah. Sungguh dia telah salah. Iya. Kenapa? Wal adillatu 'alal allati ustudilla biha ala tahrimi ityanil mar'a fi duburiha katsira. Karena dalil-dalil yang digunakan akan haramnya mendatangi istri di lubang pantatnya itu sangat banyak. Sekarang beliau akan sebutkan dalil-dalilnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepada kamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Jangan kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka datangilah istri kalian itu di tempat yang Allah perintahkan kepadamu. Allah perintahkan apa di mana? Di lubang depan. Di kubulnya, bukan di dubur. Iya. Ini ya. Kata Allah, qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah terkait dengan tafsir ayat ini. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairi wahid, berkata Ibnu Abbas, Mujahid dan banyak ulama, yakni al-farj, yaitu lubang depan. Datangi istri kalian di mana Allah perintahkan kalian, yaitu di farj. Farj itu untuk lubang depan, kubul. Qala Ali ibn Talha an Ibn Abbas. Berkata Ali ibn Talha dari Ibn Abbas radhiyallahu taala an, fa'tuhunna haitsu amarakumullah. Datangi istri kalian di mana Allah perintahkan kalian, yakni yaqul al-farj. Wala ta'duhu ila ghairihi. Yang dimaksud adalah farj, lubang depan. Jangan melewati ke yang lain. Jangan melewati ke yang lain. Ya. Ini yang dikatakan. Dan belum kembali melanjut, dikatakan faman fa'ala syai'an min dzalika faqad i'tada. Siapa yang pada selain itu, sungguh dia telah melampaui batas. Sungguh dia telah melampaui batas. Bahkan datang hadis. Itu tadi ayat. Sekarang ada hadis dari Abu Hurairah. Kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man atal mar'ata fi duburiha. Ini menunjukkan dia dosa besar. Karena Nabi katakan, terlaknat orang yang mendatangi istrinya pada bagian duburnya. Ya, terlaknat. Ya, seorang yang mendatangi istrinya pada bagian duburnya, dilaknat. Na'udzubillah. Bahkan setelahnya lagi digandengkan dengan
tukang sihir, dukun. Katanya man ataha idon umro'atan fi duburiha. Au kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini keras. Ya. Siapa yang mendatangi perempuan yang haid atau dia mendatangi perempuan dari lubang belakang atau dia mendatangi kahin, maka dia benarkan, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bahkan sebelumnya dikatakan la yanzurullahu ila rajulin jama'a imra'atahu fi duburiha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi istrinya pada bagian duburnya, pada lubang pantatnya. Allah tidak akan melihatnya. Ini semua menunjukkan dia adalah dosa besar. Juga hadis berikutnya juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ali bin Talq, katanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan la ta'atun nisa'a fi a'jazihin, larangan. Fa inna Allah la yastahi minal haqq. Jangan kalian mendatangi, menyetubuhi istri kalian pada bagian duburnya, pada lubang pantatnya. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu dari al-haq. Artinya, walaupun ini adalah perkara yang orang malu menyampaikannya, jangan mendatangi istri di lubang pantat. Kan malu kadang kita ucapkan, tapi Allah tidak malu dari yang benar. Kalau benar ya kita sampaikan. Kalau benar ya kita ucapkan. Iya. Ini larangan namanya. Dan larangan ini menunjukkan apa? Haramnya. Juga hadis Tuhan Ibnu Abbasin marfu'a. Dari Ibnu Abbas secara marfu. Tadi yang sama dengan tadi yang kita sudah bacakan, la yanzurullah ila rajulin atarajulan. Satu. Awimro'atan fid dubur. Allah tidak akan melihat seorang lelaki yang menyukai lelaki juga. Allah tidak akan melihat seorang lelaki yang mendatangi laki-laki. Dan Allah awimro'ah fid dubur. Allah tidak akan melihat kepada laki-laki yang mendatangi istrinya lewat lubang pantatnya. Na'udzubillah. Iya. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah merupakan perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram. Maka hal ini tentunya adalah merupakan kesalahan besar dari kesalahan suami kalau mereka jatuh di dalam masalah ini. Kalau mereka jatuh dalam kesalahan ini. Dan kesalahan ini ya jika dilakukan ya maka akan banyak ya kerusakannya. Akan banyak kerusakannya. Di sini beliau sebutkan lagi beberapa perkataan dan beberapa hadis. Ya. Dan setelahnya beliau sebutkan iya bahwa hal ini punya beberapa bahayanya. Pertama, haknya seorang istri terhadap suaminya. Dia didatangi dari lubang depan. Kalau didatangi dari lubang belakang, maka itu yang pertama melanggar hak istri. Kemudian yang kedua, disebutkan ad-dubur lam yatahayya li hadzal amal. Lubang pantat tidak dipersiapkan untuk itu. Bukan untuk didatangi, bukan untuk
tubui di situ. Walam yakhluq lah. Allah tidak ciptakan untuk itu. Iya. Yang Allah siapkan adalah yang mana? Wa innamal ladzi huyi lahul farj. Yang disiapkan untuk itu adalah yang lubang depan. Terus juga beliau sebutkan berikutnya, fa inna dzalika madarratun birrajul. Ini adalah akan mendatangkan bahaya bagi laki-laki. Oleh karena itu beliau bilang, walihada yanha anu uqala'ul atibba minal falasafah wa ghairihim. Oleh karena itu dilarang oleh orang-orang berakalnya dari para ahli kesehatan. Bahkan itu dari kalangan orang filsafat sekalipun, apalagi orang yang punya agama. Orang yang ya lebih mengedepankan akal saja daripada dalil, mereka melarang itu. Apalagi kalau kita punya dalil. Iya. Dan ini juga beliau juga sebutkan di sini, itu tempat fa innahu mahalul qadar wan nujum. Itu tempat kotoran. Tempat kotoran. Keluarnya buang air besar, naudzubillah. Terus juga beliau katakan fa innahu yadurru bil marajidda. Ternyata itu sangat berbahaya bagi perempuan. Sangat berbahaya bagi perempuan. Ya. Hal tersebut tentunya perempuan yang memiliki rasa malu akan malu. Hal itu dilakukan. Ditambah lagi itu akan menimbulkan alham wal gham, ya, wan nafrah anil fa'i wal maf'ul. Itu akan mendatangkan kesedihan, kegundah-gulanaan. Terus juga akan mendatangkan kebencian antara pelaku dan yang dilakukan kepadanya. Iya. Banyak sekali kerusakannya, banyak sekali yang belum sebutkan. Iya, bahkan itu belum sebutkan diantaranya adalah itu menyelisih tabiat. Menyelisih tabiat. Ini hal-hal yang ya membuat, bahkan terakhir ya belum sebutkan ini. Paling terakhir sekali belum berkatakan bal rubbama adda ila amrad syudud al-khatirah. Ini menakutkan. Bahkan terkadang kata beliau itu ya akan mendatangkan penyakit asyudud al-khatirah kadzahri, akan mendatangkan penyakit yang aneh dan berbahaya seperti penyakit az-zahri. Iya, penyakit az-zahri yaitu penyakit kelamin bagi kelamin laki-lakinya. Iya. Wasailan akan mendatangkan penyakit iya, asailan, kencing nanah bagi laki-lakinya. Ini bukan ini masalah perempuan saja. Dan akan mendatangkan penyakit wal idaz wal harbas wal idaz, akan mendatangkan penyakit AIDS, penyakit yang membahayakan itu. Naudzubillah. Ini paling terakhir beliau ingatkan, tanpa semua bahaya ini pun, ini perkara yang diharamkan dalam syariat. Ini kan beliau sebutkan di akhir-akhir ini semua adalah dari sisi kedokteran. Semua terakhir ini dari sisi kedokteran. Tapi kita sebagai umat Islam, tanpa semua ini pun, ini kan penelitian orang belakangan. Kita tanpa semua ini pun, kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Rasulullah. Allah melarang, Rasul melarang. Kita tidak boleh lakukan. Kita tidak boleh lakukan. Ini kesalahan. Ya, dan bukan kesalahan kecil. Ini kesalahan besar yang tidak sepantasnya seorang muslim jatuh di dalamnya. Seorang muslimah mentaati suaminya,
dalam hal tersebut itu tidak dibolehkan. Karena ini adalah dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya. Sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat akan haramnya, ya, tanpa kita tahu bahayanya pun kita tidak boleh lakukan. Apalagi ada bahayanya. Disebutkan oleh ahli kesehatan. Disebutkan oleh ahli kesehatan. Tidak ada saja bahayanya. Tidak boleh kita lakukan. Karena dilarang oleh syariat. Ditambah lagi ada bahayanya. Tentunya lebih tidak boleh kita lakukan. Lebih tidak boleh kita lakukan. Ini adalah kesalahan yang ke-23. InsyaAllah di pertemuan akan datang baru kita akan masuk dalam kesalahan 24 dari kesalahan suami. Kita cukupkan. Semoga apa yang kita ambil tadi memberikan peringatan kepada kita supaya kita terhindar dan menghindarkan diri kita dari hal-hal yang membahayakan agama kita dan membahayakan diri kita. Dari hal-hal yang membahayakan agama kita dan membahayakan diri kita. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.